Kota Semarang adalah ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, sekaligus kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia. Kota Semarang terletak di pesisir utara Jawa yang memiliki kebudayaan dan kesenian, salah satunya wayang. Selama ini kita hanya mengenal wayang kulit, wayang golek, atau wayang beber. Selain 3 jenis wayang yang telah disebutkan, Indonesia memiliki jenis wayang yang terbilang unik. Pada umumnya, wayang terbuat dari kulit dan kayu. Maka, jenis wayang yang satu ini terbuat dari rumput atau bahan-bahan alam. Rumput yang merupakan bahan jarang digunakan ini, nyatanya bisa menghasilkan sebuah wayang yang menjadi inovasi dan juga kreativitas yang tidak ada batasnya. Di kota Semarang terdapat satu komunitas yang sampai saat ini masih selalu berupaya untuk melakukan pelestarian di wayang suket ini. Salah satunya adalah komunitas Wayang Gaga yang terbentuk dari beberapa anak muda yang memiliki panggilan untuk melestarikan wayang gaga. Awal pembentukan wayang gogo itu saya Surya atau yang biasa dipanggil Yaya, terus Openg, Pak Muko dan Pak D atau Mas Denny ya. Nama aslinya itu Denny, cuman kita manggilnya Pak D. Itu kita ngumpul bareng gitu, terus kita melihat adanya keprihatinan anak kecil yang notabene itu sekarang itu banyak teracun oleh gadget. Terus ide-ide yang muncul kenapa harus membuat wayang dari suket atau alang-alang itu, kita terinspirasi dari budaya ya sebenarnya ya. Kita berpikiran bahwa anak-anak zaman sekarang itu banyak yang nggak mengenal budaya atau yang namanya wayang. Bahkan mereka nggak tahu itu yang namanya Werkudara mana, Hanuman mana. Dan itu kita pengen mengenalkan, paling tidak mereka tahu yang namanya wayang itu seperti apa. Dan mereka bisa membuat sendiri wayang itu, nggak harus dari kulit, nggak harus dari yang mereka sering lihat di TV-TV atau di media sosial yang lainnya itu. Kata gaga itu kalau dari bahasa Jawa artinya kebon. Gogo ya? Gogo, iya. Terus kebetulan di base campnya Wayang Gaga dulu namanya Kampung Gogo. Sekarang berpindah nama, dan untuk Wayang Gaga kenapa dipanggil Nama kita Gogo, Wayang Gaga. Wayang Gaga kan kami yakin untuk apa yang ada di kebun bisa dibuat wayang gitu. Jadi kami bikin wayangnya bahannya dari apa-apa yang ada di kebun. Itu tujuan kita? Tujuan kita itu cuma simpel, bagaimana caranya anak kecil itu jauh dari handphone atau Android ya, sekitar 1 jam atau 2 jaman lah, untuk dia itu aktif untuk bergerak, nggak harus melihat pegang handphone terus ya Mas. Ganggang handphone terus. Jadi kembali ke aktivitas yang biasa, dolanan, mainan anak-anak, lumrahnya anak kecil lah gitu ya. Adapun perbedaan secara mendasar yang belum banyak orang tahu untuk wayang suket dan wayang kulit. Wayang Purwo atau yang di era sekarang ini menyebutnya wayang kulit. Nah, dalam arti wayang Purwo itu dominan di lakon atau lampahan untuk bahasa Jawanya, atau bertemakan di Mahabharata dan Ramayana. Dan perbedaannya, kalau wayang kulit ya seperti ini nih bentuknya, dari kulit kerbau atau kulit sapi. Kalau wayang suket dominannya dari rumput atau kerajinan tangan.
Kalau saya melihat wayang suket itu kan salah satu jenis wayang alternatif dari yang selama ini kita kenal seperti wayang kulit, wayang golek, dan wayang suket ini menarik karena wayang ini dibuat dari material yang sangat sederhana, yaitu dari rumput atau dari suket yang mudah kita temui di mana saja. Salah satu perbedaan mendasar adalah bahan bakunya, di mana bahan baku dari wayang gaga hampir semua berasal di kebun. Ya ini contoh rumput, Ya. ya memang utama ini ya rumput. Ini rumput apa, Di? Alang-alang. Rumput Rumput alang-alang. alang-alang. Terus bambu, ya bambu itu Bambu memang bisa. untuk pegangan biar kuat. Kemarin bikin dari Kemarin saya bikin dari pelok, ya, cangkang biji mangga. mangga. Jadi kita membuat cangkangnya aja, tapi bijinya nggak dibuang, kita Iya. tanam. Jadi kita juga harus sadar dengan lingkungan. Gitu. Terus apa lagi, deh? Dari ranting. Dari juga sebenarnya bisa. ranting, dari Ranting, terus daun yang lebar-lebar lah. Daun singkong itu yang paling sederhana. Zaman dulu itu ada wayang dari daun dan singkong. singkong. Layaknya sebuah wayang, di wayang suket juga terdapat beberapa cerita yang mampu dikisahkan dengan wayang suket. Biasanya kalau kami memainkan dari awal itu berasal dari ini, terinspirasi oleh bukunya Kang Putu. Nah, bukunya Kang Putu. Kang- Wagimen Tikus. Lagi Mintikus, ya itu tentang Cerita ada petani petani yang resah dengan hama tikus. ya, Tapi ada solusi yang lebih manusiawi lah, lebih Ya. manusiawi untuk tidak menghilangkan si tikusnya, gimana caranya membunuh ya. tidak membunuh, tidak meracun, tidak meracun, tidak membunuh, Ya. malah ngopeni ya kasarannya malah gitu. apa ini juga. Karena kesederhanaannya, dari bahan baku dan jalan ceritanya pun juga sederhana. Maka yang membuat unik dari wayang gaga ini adalah mereka bisa menampilkan wayang gaga ini di mana saja. Kalau untuk tempat ya, tempat pentas itu tergantung. Kita bisa kadang kita disuruh pentas diundang oleh sekolahan ya, SD Iya, atau sekolah. TK gitu. Kita ngadain workshop, kemudian kita bermain dengan anak-anak Mm-mm. sekolahnya. Kemudian mereka yang membuat ceritanya sendiri. Jadi ya kita ngikut di mana kita bermain. Gitu. Misalnya yang terakhir kemarin di Desa Karangjati itu di sini ada kebun, ada hutan, ada sawah, dan kita bisa bermain di segala tempat, di sawah, kemudian di Kebun, di di hutan pinggir jati, kali. di pinggir kali. Ya kita fleksibel, sih, Fleksibel. nggak harus main di panggung. Panggung ya. Nah, kita lebih senang main nggak di panggung ya dia. Mm-mm. Gitu. Wejangan agar Joko Antar merubah sikapnya. Rene tak kandani yo, tak kandani. Bibit pari kuwi sesuk bakalan dadi penghidupanmu. Anak bojomu sesuk putumu barang karo sedulur-sedulur sak desa iki. Moga ana ya Le, kaya tumindak sing apik. Sesuk bakalan kowe dadi menungso. Gelem apa ora? Faktor untuk mendukung pementasan wayang suket adalah penggunaan alat musik. Alat musik pada wayang gaga pun menggunakan alat musik sederhana yang terbuat dari bambu. Dari awal nih Pak De yang suka bikin alat-alat Itu instrumen. pertama kali pentas itu cuma kita memakai alat musik mainan anak-anak yang gitu terus gitu terus dengan masuknya teman-teman menambah nuansa musiknya menjadi musik ke keroncong lah, tapi nggak Iya. keroncong murni gitu. Ya, keroncong. Juga bikin dari Bambu. alat-alatnya, terus bisa juga ya biasanya sih bikin sendiri. Bikin sendiri. Ya alat musik apapun lah. Tapi yang kemarin juga
kita mencoba keroncong itu ya dia. keroncong. Jadi kita main wayang sambil musiknya itu keroncongan. keroncongan. Kemarilah yang jago. Kemarilah, mendekatlah kepadaku. Sudah. Silakan kau Keroncong itu kan jarang diminati anak muda. Terus ya cara tidak langsung akan terpupus dengan orang musik-musik kekinian ya. Jadi kita juga nguri-nguri budaya soal wayang, juga nguri-nguri musik yang dulunya pernah moncer keroncong itu. Setelah Joko Antar menceritakan apa yang terjadi, maka Sadu memberi petunjuk kepadanya untuk melanjutkan perjalanan menuju. Selain melakukan pementasan secara lokal, komunitas Wayang Gaga juga kolaborasi dengan komunitas-komunitas dan juga pernah berkolaborasi dengan Kabuki. Sebenarnya hampir semua menarik ya, karena ganti-ganti ya. Ganti. Jadi kita itu kadang nggak pakai naskah, langsung datang workshop, terus cerita kita kita pancing ke anak-anak kecil membuat cerita sendiri, terus Spontan ya. Terus jadi dari kita itu cuma mengalir sesuai keinginan anak-anak kecil Ya, gitu. itu juga menarik juga. Menarik. Kemudian waktu main di pentas Basecamp itu Ada tamu dari Jerman. ya, tamu dari Jerman, dia Eva. riset tentang wayang, kemudian kami membuat pertunjukan. Itu juga menarik. Karena setiap kali pentas itu kami seringnya beda-beda konsepnya. Waktu Konsepnya yang beda. sama Eva itu kan kita pakai ini juga. Jadi ada dua layar ya. Dua layar. Jadi nggak cuma buat wayangnya, tapi ada yang satu lagi buat backgroundnya. Background wayang. Jadi dalangnya langsung main 3. Ya. Di background, terus yang di depan 2. Gitu. Ya. Terus ada lagi waktu ada ini teman dari Jepang datang. Nah, Minami ya. Itu juga dia pemain no atau kabuki. Jadi kami gabungkan wayang dengan kabuki. Itu sangat menarik juga karena konsepnya ya baru itu sih kami bermain. Kemudian ini juga pakai lampu, lightingnya itu benar-benar diatur. Diatur lampu benar. Nah, itu juga menarik. Terus yang terakhir kemarin di sini ya, Di sini. di Karangjati juga. Di Karangjati itu juga mainnya pindah-pindah tempat tanpa panggung. Iya, tanpa panggung. Jadi panggungnya ada di sawah, kemudian di sungai, kemudian di hutan, di kebun, gitu. Itu juga menarik. Ya, setiap kali kami main pasti Selalu menarik, berubah. Selalu berubah. Pencapaian terbesar ya semua kalau ini anak-anak setiap kali anak-anak pentas sama berkegiatan sama kita ya mereka seneng terus ya itu pencapaian kita ya. Kita harus juga menambah tali persaudaraan ya Mas. Jadi kita ke sana enak, bisa membantu, saling membantu gitu. Ya, ya pencapaiannya itu. Setiap kali kegiatan kami punya pencapaian yang terbesar yaitu membuat orang senang. Membuat orang senang. Layaknya filosofi yang ada di dalam sebuah wayang suket, di mana bahannya adalah sebuah alam. Komunitas ini juga memiliki harapan dengan belajar kepada alang-alang. Maksudnya kita menanamkan kayak jerami lah atau kayak ini ya rumput ya kita sering potong, diinjak-injak tapi tetap tumbuh, tetap kuat ya. Saya berharap untuk anak-anak muda itu punya semangat seperti itu gitu loh. Jadi contohlah kayak alang-alang walaupun diterpa apapun tetap semangat itu kalau pribadi saya. Terus kalau dari tetap hidup ya. Tetap hidup, tetap ini semangat. Ditegori urip tetap urip meneh. Lha contohnya iki Karim. Itu terus dari kita atau dari wayang gaga itu ya cuma ayo kita nguri-nguri budaya gitu aja. Soalnya takutnya dengan aplikasi yang serba teknologi kita lupa akan budaya